Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Iya. Ya, oke. Iya, masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan mesra. Untuk pagi hari ini kita kembali bersama teman-teman dari PLN UP3 Parepare. Iya. Dan hari ini kita akan berdialog dalam talkshow kita yang bertajuk Keselamatan Ketenaga Listrikan di Musim Penghujan dan juga layanan PLN Promo Power Hero. Dan insan mesra untuk pagi hari ini ada dua teman-teman dari PLN UP3. Yang pertama, seperti biasa, bulan kemarin beliau sudah menyapa kita, Bapak Muhammad Ulul Albab, Junior Technician Pengendali Susut dan P2TL PLN ULP Mati Rotasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Dan selamat pagi seluruh masyarakat Kota Parepare mendengar Radio Mesra. Kembali bersama saya lagi ya. Oke, Mas Ulul ini sangat semangat ya, walaupun dingin ya. Walaupun hujan ini tak dingin tapi Mas Ulul tetap semangat. Ya. Siap, harus semangat, harus semangat. PLN kan punya daya yang kuat tuh, makanya sama daya memang ya. Kemudian yang kedua, Iya. Pak Saldi Yunus, Iya. Tim Leader K3 dan Keamanan Lingkungan PLN UP3 Parepare. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Iya. Iya. Gimana kabar Pak Asadi? Alhamdulillah Pak. Sibuk. Barangkali sibuk lagi melayani pelanggan ini. Biasanya kalau musim hujan itu banyak aduan tuh Pak. Ya, Iya nggak Pak? betul Pak. Ini yang kita akan Iya. bincangkan Yes. di musim penghujan ini kan yang pasti banyak hal-hal yang di luar prediksi kita. Betul. Nah, tindakan-tindakan apa yang nanti layak kita lakukan, seperti apa untuk safety-nya, Betul. untuk kita, lingkungan kita dan semuanya nanti akan kita bahas di sini. Dan insan mesra, Anda juga boleh bergabung di talkshow kita untuk pagi hari, ruang bincang kita untuk pagi hari ini. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan layanan telepon di 0853 9535 0907 atau mungkin di nomor WhatsApp yang sama. Nah, selain itu kita siapkan juga kolom komentar ada di YouTube Mesra Dio Parepare dan juga di kolom komentar Facebook Mesra Dio Parepare ya. Iya. Jadi hampir sama Facebook dan YouTube-nya untuk akan nanti kita perbincangkan di sini. Ya, sebelumnya Bang Imas kita apresiasi dulu kepada PLN UP3 Parepare ya, karena tetap instansi ini memberikan informasi, bukan hanya layanan yang baik tapi informasi kepada masyarakat, termasuk menerima keluhan, aduan demi kedepannya PLN bisa lebih baik lagi, seperti itu. Baik, semangat terus PLN, mudah-mudahan dayanya terus bertambah juga. Siap, amin. Baik. Oke. Yes. Yang pertama mungkin ini Yap. masih dalam rangka November. Iya, betul Sebagai sekali. bukan Hari Pahlawan. Pasti PLN punya kado ini. Nah. Kado untuk pendengar dalam memperingati Hari Pahlawan ini. Apa kado PLN untuk pendengar ini, Pak? Dan kebetulan ya, dari setiap momen-momen besar dan momen-momen yang bersejarah di kita ini, tentunya khususnya di bulan November ini adalah Hari Pahlawan Nasional. Maka dari itu PLN hadir ada program namanya Power Hero, tambah daya, hidup lebih berdaya, diskon 50%. Nah, ya kalau yang kemarin itu kita spesial Hari Pelanggan Nasional. Kalau yang sekarang ini spesial Hari Pahlawan Nasional, yaitu dengan promo diskon tambah daya 50%. Oh, Iya. Yang jelas memang setiap momen itu Yes. PLN tidak mau lewatkan dengan Surprise. Wah, luar biasa sekali. Iya, iya. Ya. Untuk sampai hari ini sudah berapa penambahan daya di Parepare ini? Ya, cukup. Mas Ulul ya. Ya, cukup apa ya? Cukup antusias masyarakat ya? Antusias masyarakat khususnya Ya. di Kota Parepare dan mungkin seluruh layanan kerja di UP3 Parepare ya. Karena di situ ada Baru, Sopeng, Sidrap, ada juga Kota Parepare itu sendiri. Itu sebagai layanan kerja di UP3 Parepare. Tentunya antusias dari masyarakat itu Ya. sangat luar biasa ya. Karena
tidak biasanya tuh PLN setiap bulan mengadakan, setiap saat tuh mengadakan promo tambah daya. Maka dari itu selalu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Baik, Mas Ulul, ini kan masuk musim hujan, bukan lagi masuk, sudah musim hujan. Iya, musim hujan. Tadi malam juga saya sempat melihat aktivitas PLN di jalan apa itu di sana mengganti kabel. Nah, ini sebenarnya kan kalau musim hujan tuh bahaya biasa saja mengancam. Ini kan PLN listrik ya. Yes. Kalau kena air kan biasanya ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk masyarakat ini, kira-kira apa yang perlu diperhatikan masyarakat di bawah terkait dengan instalasi ini agar bisa keamanannya bisa inilah seperti itu. Mas Saldi. Ya, dari Mas Saldi itu. Mungkin pesan keselamatan dari Bapak Saldi ini. Mungkin kami jelaskan sedikit bahwa memang listrikan itu pada dasarnya sudah mengandung bahaya ya. Nah, itu risikonya itu kita bisa tersengat. Adapun di instalasi itu bisa menyebabkan korsleting yang menyebabkan kebakaran, Pak. Nah, adapun di musim hujan ini sebenarnya potensi bahaya tersebut akan meningkat. Nah, karena situasi lembab dan basah meningkatkan peluang kita untuk tersengat maupun terjadi korsleting ataupun yang dapat menyebabkan kebakaran. Nah, nah di sini ada 4 poin penting ya karena di musim hujan terkait bahaya listrik. Yang pertama adanya cuaca buruk. Nah, ini yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada instalasi. Angin bisa ya. Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menyebabkan kerusakan di jaringan listrik, di kabel listrik, misalnya kabel putus dan segala macam. Nah, itu yang menjadi potensi bahaya ya. Terus yang kedua, karena musim hujan tentu identik dengan bencana banjir. Ini juga punya potensi bahaya terkait listrik. Yang ketiga ada bahaya ini juga, bahaya petir. Petir. Kita tahu di musim hujan ini ya pasti intensitas petir maupun kilat itu meningkat. Dan yang terakhir ada faktor terakhir yaitu terkait instalasi di rumah masyarakat sendiri. Nah, itu ada 4 poin yang ini. Ini kan biasanya kalau dalam rumah itu ada kabel jaringan di bawah atap, kemudian air mengalir, kabelnya tidak standar. Ini kan mungkin diharapkan kepada masyarakat untuk mengontrol itu, Pak Saldi ya. Iya, betul. Dikontrol itu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kami dari PLN berharap peran aktif masyarakat. Apabila menemukan kondisi-kondisi bahaya, segera melaporkan ke PLN melalui beberapa kanal yang kami sediakan, baik itu di aplikasi maupun di telepon langsung ke call center 123 PLN. Jangan sampai mentang-mentang sudah tambah daya dikasih tambah daya sama PLN gratis, pasang stiker menumpuk-numpuk nih. Itu berbahaya juga Mas Saldi ya. Tetap dijaga. Tetap dijaga. Iya, betul. Ya. Sudah ada penelpon ini kita terima. Kita masih sebelum itu saya masih penasaran tadi pertanyaan awal terkait dengan tambah daya. Nah, pastinya kan ada keinginan seperti itu. Kira-kira apa syarat-syaratnya kalau saya mau tambah daya? Nah, ini ada beberapa tentunya syarat-syaratnya yang menjadi berhak mendapatkan diskon tambah daya ini. Tentunya yang pertama kita harus download dulu aplikasi PLN Mobile karena ini semua by aplikasi. Nah, tentunya ada beberapa syarat nih ya untuk teman-teman seluruh warga Parepare nih yang mendengar Radio Mesra ya dimanapun Anda berada. Jadi yang pertama adalah tentunya program ini berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 23 November. Ya, 2025. Jadi sisa berapa hari ini? Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Ayo yang mau tambah daya silahkan tambah daya dengan syaratnya ini. Ada persyaratannya. Ada syaratannya nih. Tambah dayanya itu dari daya 4,5 nih hingga daya 7.700. Dari 450 watt. Jadi kalau 450 watt kan daya paling rendah nih. Berarti tambah daya dari 900 sampai ke 7.700. Nah, terus khusus untuk pelanggan yang 450 itu tambah dayanya tidak bisa ke 900 ohm. Mohon maaf ya. Itu langsung ke 1.300. Nah, jadi kalau semuanya mau tambah daya yang 4,5 nih langsung ke 1.300 silahkan. Itu dapat potongan 50%. Jadi dari daya 4,5 nih tadi hingga 7.700. Nah, selanjutnya merupakan pelanggan yang sudah aktif yaitu per 1 November kemarin. 1 November 2025.
Nah, kalau sebelumnya kan itu 1 tahun menjadi pelanggan. Kalau ini tidak. Walaupun baru berapa hari nih, baru 19 hari jadi pelanggan, bisa langsung tambah daya, menjadi terus dapatkan diskon. Nah, sebelumnya yang kedua adalah selanjutnya adalah pelanggan wajib melunasi semua tagihan. Ini kan mumpung masih tanggal 19 nih ya, belum ada dendanya, belum nanti didatangi biler-biler ke rumah nih, kan membayar listrik setiap bulannya sebelum tanggal 20 kan. Kalau masyarakat pengen tambah daya, silahkan lunasi semua tagihannya yang terkait dengan kelistrikan begitu. Jadi misalnya pasang tanggal 31 itu masih 31 Oktober itu pasti boleh untuk tambah daya. Baru 1 hari misalnya kan batasnya tadi kan 1 November. 1 November. Boleh. Jadi semuanya yang penting per 1 November 2025 sudah menjadi pelanggan di PLN. Itu sudah menerima manfaat untuk mendapatkan diskon 50%. Walaupun baru 1 malam cintanya. Walaupun tagihannya belum dibayar. Iya benar. Bayarnya di Desember ya kalau tidak salah, kalau masuknya di Oktober 1. Kalau pas pelanggan pasang baru kan sekarang lebih ke prabayar kan. Ini yang kalau semuanya yang tagihan-tagihan ini biasanya pelanggan pasca bayar, ataupun ada yang dulu nih, ada kebijakan dulu yang punya kayak cicilan PP atau UCL itu silahkan dibayarkan. Biasanya enggak bisa mendapatkan manfaat untuk diskon tambah dari 50% ini. Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya untuk mendapatkan promo tambah daya ini, kita harus mendapatkan vouchernya. Nah, voucher ini didapat hanya melalui aplikasi PLN Mobile dengan cara kita bertransaksi, Om. Jadi mulai bayar listrik, terus mau beli token ataupun pembayaran yang lainnya. Pulsa gitu ya. Dan itu nanti kita akan mendapatkan voucher nih, voucher tambah daya yang bisa diklaim dan bisa digunakan untuk melakukan tambah daya nanti. Nah, selanjutnya untuk setiap aplikasi hanya 4 voucher. Jadi satu HP nih, satu aplikasi nih hanya 4 voucher saja yang bisa didapatkan. Jadi kalau semuanya pengen mau kasih ke keluarganya, tetangganya, kalau sudah cukup 4, nah bisa ganti HP yang lain gitu, atau akun yang lain begitu. 4 transaksi. 4 kali transaksi. Jadi tidak ada nominal batas transaksinya. Kayak saya kemarin tambah daya nih. Ada mertua tambah daya. Itu saya menggunakan pembelian token hanya Rp5.000. Ya, Rp5.000 nanti langsung dapat voucher tambah daya. Plus tokennya juga itu. Jadi voucher itu tidak dibeli. Cuma kita melakukan transaksi di PLN Mobile dan itu akan mendapatkan voucher. Rewardnya itu ya. Iya, seperti itu ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan masyarakat ini masih ada waktu, tinggal beberapa hari lagi, dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kasihan Pak, kalau terlewatkan ini kan tambah daya. Iya, betul. Apalagi kebutuhan sekarang kan cukup tinggi ya kan, kebutuhan listrik masyarakat. Iya. Kalau ada yang bilang hari gini masih pakai 4,5. Beberapa kemarin kami itu datang ke rumah pelanggan, Om. Itu pelanggan yang kategori yang tidak perlu dicontoh ya, mohon maaf. Soalnya itu di rumahnya dayanya kecil, kecil. Tapi dia mengganti MCB-nya nih. Tanpa sepengetahuan PLN. Iya. Dan itu nggak boleh. Itu namanya ilegal. Maka dari itu kami kemarin normalkan dan kita arahkan juga untuk tambah daya. Iya, memang. Di samping melanggar kan berbahaya juga itu buat masyarakat yang ingin mengganti langsung. Hati-hati. Kalau ada istilah jangan bermain dengan api, PLN jangan bermain dengan listrik. Nanti Pak Saldi marah nanti. Pak Saldi marah. Ya, enggak marah sih Pak Saldi, itu marah, dia hanya mengingatkan. Karena risikonya pasti balik ke kita. Bukan ke PLN ya. Iya, benar-benar. Oke, selain itu tadi syarat-syarat untuk mendapatkan diskon itu, mungkin ada lagi yang spesial di PLN untuk. Wah, tentunya ini yang spesial lagi tentunya adalah sekarang animo masyarakat mengenai mobil atau motor listrik. Iya. Ada istilahnya lah vehicle electrical. Nah, itu namanya berkendara dengan motor atau mobil listrik itu sudah sangat ramai sekarang. Jadi banyak sekali
merek-merek mobil listrik gitu kan, yang bermunculan dengan berbagai varian harga, sehingga daya tarik masyarakat itu sangatlah tinggi mengenai mobil listrik. Dan terbukti di sini Kota Parepare itu kemarin kita promosinya mobil listrik atau SPKLU tanpa antri. Kemarin banyak yang ngantri. Oh gitu ya? Iya, banyak yang ngantri. Banyak tinggi ya nih masyarakat. Banyak ngantri. Jadi kita sudah mengajukan ke pusat bahwasanya akan ada penambahan unit dan untuk di upgrade itu SPKLU-nya supaya lebih kenceng lagi, atau wattnya lebih kenceng lagi untuk pengisiannya. Nah, maka dari itu kami juga menawarkan kepada masyarakat Kota Parepare nih yang menggunakan motor listrik ataupun mobil listrik pokoknya berkendara dengan mobil listrik, itu ada yang namanya adalah pasang baru ataupun tambah daya diskon 50%. Oh, kalau beli motor itu ya? Ya beli motor atau mobil listrik. Mobil listrik ya. Jadi ada kalau motor ada ketentuannya nih kalau motor kayaknya. Kalau mobil listrik pasti ya. Dari situ ada home chargingnya nih ceritanya. Nah kalau untuk motor pasti ada tentunya ada ketentuannya. Kalau untuk info yang lebih lanjut bisa langsung ke kantor. Kalau yang home charging ini yaitu diskon tambah daya dan pasang baru itu 50%. Begitu. Berarti kita bisa masang untuk charging mandiri di rumah. Iya, boleh. Iya. Berarti ini bukan bagian dari ini ya, Mas? Bukan bagian dari ini ya. Bukan bagian dari rumah. Biasanya kalau beli mobil itu kan ada satu paket sama chargingnya kan. Jadi itu dikasihkan listrik sendiri. Itu kita diskon 50%. Bahasa gampangnya ada kilometer tersendiri dibikinkan masyarakat. Sekali. Nah, itu ya seperti itu ya. Iya. Ini dari tadi diberdarinya. Oke. Sekedar informasi silakan. Kalau mobil listrik nanti yang nilang siapa nih, PLN ya? Tetap Pak Polisi. Tetap Pak Polisi karena itu ada nopolnya. Jadi ada STNK-nya, ada nopolnya, ada semuanya. Luar biasa itu kan saya hampir tiap bulan ke P3 itu rest area apa sih namanya? Rest area. SPKLU Launch namanya. Itu launch-nya itu. Launch-nya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Kayak hotel. Di dalam situ tuh ada makanan, ada TV, ada aspa. Pokoknya nyaman banget lah. Lengkap. Nanti kita ke situ ya, Mas. Istirahat. Motor saya bensin, Pak. Oke, silakan Pak Ahmad. Silakan, Pak. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang pernah menghapus mobile lang ini Pak. Waduh. Mobile PLN. Tadi disampaikan itu bahwa 450 itu tidak boleh ke 900. 900 langsung ke 1300. Pemikiran saya seperti ini Pak. Tidakkah sebaiknya, kan biasanya yang 450 itu kan identik Pak ya? Iya. Itu identik dengan kalau dalam tanda petik ya berpenghasilan rendah. Dulu saya entah sekarang itu apa masih bisa dipertahankan itu 450 dengan yang begitu. Nah kalau menurut saya sih harusnya PLN ini berbesar hati menolkan malah bukan 50%. Mengingat juga ini kan PLN di tahun 2024 kan lumayan ini lapannya Pak. 17,76 triliun kalau tidak salah. Wah, tahu juga ini Bapak. Pendapatan itu 545 triliun. Iya. Itu kan laba yang dia peningkatannya itu kan sampai 11, sekian persen. Iya, betul, Pak. Artinya tidaklah salah misalnya kalau PLN memberikan sedikit ke masyarakat yang 450 mau apalagi langsung sampai ke 1.300 ya kalau perlu dinolkan saja di bulan November ini. Nggak usah ada 50%. Kalau perlu semualah nanti tinggal kelas bisnis misalnya kalau ada untuk bisnis itu saja yang berbayar itu. Pendapat saya Pak ya. Masukan ya. Iya, masukan. Yang jelas kalau kebijakan teman-teman di sini. Biasanya ini kan kalau dulu itu masuk di Radio Mesra ya adalah sedikit oleh-oleh mungkin untuk mesra. untuk penelpon juga boleh. Gitu. Boleh. Seperti itu Pak. Boleh. Saya lupa titip itu kemarin Pak. Iya. Ada pertanyaan lain Pak Mat? Pertanyaan yang lain ya. Masih ada pertanyaan. Itu yang utama dulu sementara yang 450 ya kalau bisa Pak enggak usah lah karena keuntungan
laba PLN tahun 2024 itu kan bisa dilihat. Ya, Segitu Pak, 17 Ya. dibayangkan Pak, 17,76 triliun Iya, alhamdulillah. dengan pendapatan 545 triliun. Iya. Ini ada peningkatan 11,76%. Iya. Oke. Iya. Ada yang lain, Pak? Ini itu sementara Pak, Oke, sementara baik. yang saya Iya. bisa angkat. Nah, ini Ya, pertanyaannya Pak Mas Ulul ini. Nah, Ya, nah kenapa mesti tentunya ke saya 1.300? sangat menarik ini Iya. untuk Bapak Pak Ahmad. Ahmad, Iya. Pak Ahmad. Terima kasih Bapak Iya. atas perhatiannya bersama PLN, tentunya memperhatikan sampai Iya. memikirkan nih bahwasanya PLN segininya harusnya gratis nih. Iya. Nah, kali ini saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya bahwasanya Iya, ini iya. kan program dari pusat dan tentunya kita sebagai anak unitnya Iya. itu hanya meneruskan dari program dari pusatnya dan tentunya nanti ini kan akan menjadi masukan nih Iya. untuk kita ajukan ke pusat bahwasanya Iya. bagus sekali inilah untuk Iya. masukannya untuk masyarakat untuk daya 4,5 itu bisa nggak digratiskan gitu. Iya, iya. Nanti kita tampung lah untuk itu. Nah, khawatir Mas Ulul, kami punya rekan di Komisi 12 DPR RI. Asik. Kita langsung kirimkan saja Nah, ke oke. Pak Akil yang Nah, Akil ya. boleh. Beliau punya kewenangan Nah, orang ini. terus Ya. mengenai kayak semacam Iya. kepedulian PLN terhadap masyarakat tuh Iya. tentang gratis-gratis tuh Ah. sejauh mana? Nah, Iya, tentunya setiap bulan Iya. PLN itu ada namanya program Light Up the Dream. Jadi listrik gratis bahkan. Penyambungan listrik gratis bagi teman-teman atau masyarakat yang prasejahtera. Keluarga-keluarga. Nah, Iya, jadi iya, kita iya. sudah menyambung ratusan bahkan kalau se-Indonesia bahkan ribuan puluhan ribu Iya, itu iya, setiap iya. bulannya kita sambungkan, kita salurkan kepada masyarakat prasejahtera ya, yang kemarin kita juga lakukan di bulan Oktober ya bersama Bapak Wakil Wali Kota, ya. kita resmikan juga Pak Haji Hermanto itu Iya, iya, iya. dan juga ada beberapa Pak Kadis juga kemarin datang. Jadi setiap bulannya kita itu menyalurkan bahwasanya Light Iya. Up the Dream. Jadi sambungan listrik gratis bagi masyarakat yang Iya. prasejahtera. Itu dayanya bervariasi, ada yang Iya. 4,5, ada 900 begitu. Ini program sosialnya dari PLN. Iya, Parah betul, ya, betul. Iya. Oke. Dan ada satu lagi nih Bapak Apa ya, deh? ada satu lagi nih Hmm. mengenai kenapa kok pelanggan yang 4,5 itu mohon maaf ya, mohon Iya. maaf kita mungkin ya, saya ini hanya beranalogi dari pusat. Iya. Kenapa kok tidak digratiskan sekalian? Ah, Nah, ini dia. ya kenapa tidak Iya. sekalian? Teman-teman PLN sini pengen sekali. Pengen sekali, ya pengen sekali. Nah, Iya. kita itu berpacu di daerah-daerah lain ya, bukan Ah. di Parepare. Iya. Pernah enggak Bapak, Ibu semuanya nonton tuh video viral yang ada tuh di Kementerian Sosial itu menempel stiker yang di rumahnya Penerima bantuan. penerima bantuan yang tidak Iya. mampu. Iya. Pernah nggak? Pernah. Nah, ya kan? Iya. Nah, itu namanya tercatat sebagai penerima tidak mampu tapi rumahnya bagus. Ada mobilnya, ada ininya, ada ininya gitu Iya, kan. iya, Terus iya. kalau ditempel stiker tidak mau. Iya. Itu pun tidak hanya 1-2, Pak. Itu banyak. Banyak. Maka dari itu kemungkinan jadi kita mau mungkin kenapa sih pusat belum menerapkan bahwasanya 4,5 itu pelanggan yang tidak mampu semua. Iya. Itu kan jadi kayak mungkin karena datanya belum valid ya. iya, Jadi iya, sementara ini divalidasi, mudah-mudahan Kementerian Sosial ini ya bisa memvalidkan semua datanya, iya. clear semua, Iya. PLN juga bisa Iya. menerima manfaat dari data Betul. tersebut. Agak aneh juga bukan sih, tidak Mas. mau ya, cuman sementara memperhitungkan saja Yes, betul. dampaknya juga. Iya. Ya, betul. Kan agak aneh nih Mas Ulul, ketika ekonominya sangat berdaya, listriknya tidak berdaya. Ya, betul sekali. Solusinya tambah daya. Oke. Iya. Oke, Pak. Ini kita buka penelpon ini Ya. sudah semakin ramai. Ya, boleh, enggak apa-apa. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Oke, Iya, kita terima iya. dulu penelpon. Boleh. Dahulu kan penelpon kita. Ini dari Silakan. ibu rumah tangga ini. Boleh. Ibu rumah tangga. Sik. Ibu Murni silakan. Silakan Ibu Murni. Halo? Oh iya, terputus kayaknya. Oh, terputus. Iya. Saya ini aja Pak, Mas Ulul tadi kan Iya. sudah menjelaskan sedikit tentang Ah. meteran untuk charging motor ini Yes. kebetulan. Apakah bisa, sebenarnya sudah dijawabin tapi mungkin bisa diperjelas. Apakah bisa dilayani oleh PLN ketika di rumah sudah terpasang meteran, kemudian mau pasang lagi meteran baru peruntukannya untuk charging mobil atau motor? Mungkin lebih syarat-syaratnya. Boleh. Nah, itu justru kita Iya. sarankan ya untuk teman-teman masyarakat itu kalau semuanya pengen
Selamat datang bos. Silakan. Jadi kalau sambaunya kayak punya nih mobil listrik atau motor listrik, ya itu kami sarankan untuk meter sendiri. Ya supaya tidak terganggu nih. Kalau semuanya kalau mobil itu, mohon maaf ya, kalau mobil itu minimal daya 55 sampai 77. Gitu, sedangkan kalau suami kita taruh di rumah tangga, kita gabungan sama ini rumah tak ini ya, saat ada meteran kita tambah daya, nanti bisa jadi tarifnya akan tinggi. Soalnya kalau suami dengan daya 3.500 ke atas itu dinamakan yang kategori bahasa kasarnya itu adalah keluarga yang mampu. Jadi tarif listriknya agak beda. Nah, jadi maka dari itu kami sarankan untuk listrik KW listrik sendiri, kami perbolehkan bagaimana nanti syaratnya. Silahkan langsung datang ke kantor PLN terdekat. Ya, kalau di sini berarti kantor ULP Matra Rotasi. Nanti di situ akan dijelaskan syarat-syaratnya, terus akan mendapatkan diskonnya itu, gitu. Tapi bisa tidak Pak itu dikomersialkan misalnya? Komersialkan? Oh boleh. Iya. Jadi di PLN juga. Di PLN juga. Nah ini sebelumnya dari dulu dari jauh-jauh hari ini kita sudah mensosialisasikan bahwasanya di PLN itu ada kerjasama SPKLU. Jadi warga masyarakat hanya menyiapkan tanah saja, lahan saja, nanti SPKLU-nya, listriknya, ya itu nanti yang PLN yang pasangkan. Nanti kalau untuk bentuk kerjasamanya itu, kami kurang tahu karena di sini belum ada, ya. Tapi kami bisa untuk bekerja sama untuk membuka SPKLU. Nah, kalau di Jawa sudah banyak nih. Nah, rest area, terus kayak mall dan lain sebagainya. Di sini juga ada ya. Kayak mall itu bentuknya kerjasama seperti itu. Dan itu bisa mandiri ya. Bisa. Ini kan prospeknya pasti bagus. Bisa. Karena SPKLU itu baru ada di PLN UP3. Karena pasti pemakaian kendaraan listrik ini pasti akan berkembang ke depannya. Nyatanya sudah banyak yang ngantri ya. Oke, silakan Bunda Bapak. Ya, halo. Oke, silakan Pak Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Alam. Salam sejahtera untuk Bapak dari PLN ini. Saya Kenapa? Putus. Oh iya, mungkin karena cuaca mungkin. Iya. Oke. Silakan lanjut. Saya lanjut ke pertanyaan ini. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Ini dari UMKM Pak. Dari Rwanda Food and Drink mau tanya, apakah masih ada program subsidi pembayaran tagihan listrik atau mengisi token untuk UMKM dan apa saja syaratnya? Ini sebenarnya di luar, tapi kalau mau dijawab boleh? Ya, atau kita terima telepon dulu? Ya, terima telepon dulu. Ya, oke, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jangan kayak cinta anak muda putus nyambung. Silakan Pak. Boleh langsung ke pertanyaan Pak. Langsung, ya. Cuaca ini lagi hujan mendung. Iya. Ini Pak, terkait masalah kelistrikan, khususnya kota Parepare ya. Iya. Artinya ada masukan buat Bapak. Saya berbicara terkait masalah ini ada banyak bonus apa promo penambahan daya ya. Kenapa kalau penambahan itu cepat sekali? Artinya cepat. Begitu mendaftar tidak lama langsung sterilisasi. Tapi kalau pengurangan daya panjang prosedurnya. Contoh ada pernah saya punya warga, dia kan dulu ada yang kontrak rumahnya yang membutuhkan daya tinggi. Jadi itu yang pengontrak, dia tambah dayanya. Sekali yang kontrak sudah selesai, dia mau kasih turun, itu berbelit-belit katanya. Bukan berbelit-belit, agak berat Pak, kasihan kan diturunkan dayanya. Iya. Dari kelurahan lah, dari ini lah. Iya. Apa bedanya menaikkan Pak dengan menurunkan? Dan kenapa mesti kalau diturunkan perlu lagi biaya? Ada biaya dikeluarkan, padahal kan ini cuma diturunkan, bukan ditambah daya. Iya, baik. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua Pak, bisakah itu rumah-rumah ibadah, khususnya masjid musala, digratiskan saja listriknya Pak? Karena bukan
rumah tempat tinggal bukan rumah pengusaha, ini rumah ibadah. Ya, Nah, tarif ini sosial. usulan, Pak, ya. Artinya bisa disampaikan di pusat. Berapa sih kalau seluruh rumah ibadah? Ya, ke Komisi 12 nanti ya, SDM. Iya. 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 Oke, itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana ini maksud? Apakah Ya. ini asumsi dan memang kenyataannya? Atau Sepertinya fakta-fakta Iya. yang seperti bisa itu? jadi asumsi, bisa juga salah orang. Iya, iya, Ya, iya, iya. maksudnya? Jadi masalah artian gini, Ah, apapun layanan dari PLN, kami harapkan lewat aplikasi PLN Mobile atau langsung datang ke kantor di PLN terdekat. iya, iya. Supaya iya. terhindar dari kayak semacam itu tadi. Bahwasanya kalau di PLN itu tambah daya cepat, turun daya juga cepat. Iya, iya. Tapi ya kita kalau sampai ada masyarakat pengen turun daya nih, ya datang ke kantor, kita kasih literasi Bapak, kita kasih pemahaman bahwasanya Iya, iya. begini, bukan kami menolak, tapi begini. Kalau turun daya itu gratis, tis tidak ada yang dibayar kecuali biaya matre. Ah, Ya, iya. matre 10.000 itu. 10.000, Ya, ya kan? Iya. Tidak ada dibayar permohonan dan harus tidak ada dibayar. Syaratnya tetap sama. KTP, nomor rekening listrik, Iya. terus tagihan yang berjalan sudah lunas, tagihan pemakaian listrik loh ini, sama materi 10.000. Itu saja. Yang lainnya tidak ada pembayaran yang lainnya. Salah orang nih Pak Alam. Pelayanannya juga sama cepatnya. Iya. Tetapi sebelum itu sebelum eksekusi nih, kita kasih pemahaman ke masyarakat, literasi kepada masyarakat bahwasanya gini, Iya. kalau turun daya itu gratis, kalau mau tambah daya itu membayar. Iya, Apakah iya. tidak sayang ya? Iya, iya, Kalau iya. sama kita udah turunkan nih ya. Iya. Terus kedepannya pengen tambah daya, butuh lagi, bayar lagi loh, itu nggak sayang nggak, Bu, Iya, Mbak, iya, iya, itu. iya. Dan tentunya kalau semuanya nih kalau masyarakat kalau pelanggan prabayar ya, prabayar Iya. itu yang pakai voucher ya, itu kan tidak ada biaya beban setiap bulannya. Kalau samanya kosong kan tidak masalah. Iya, Jadi iya, tidak ada pengaruhnya untuk pembayaran dan sebagainya. Ya itu jika kalau semuanya pasca bayar ya, Iya, iya, itu ada biaya beban dan biaya apalah ya. Setiap bulannya kalau tidak dipakai ada biaya beban yang dibayarkan. Nah itu kalau sampai kalau rumah-rumah yang dikontrakkan atau kosong atau lama tidak digunakan, saran kami itu Iya. beli dimigrasi ke token gitu. Dan aplikasi itu luar biasanya pusat tahu tuh, jadi Iya. ada kontrol dia. Ya ada kontrolnya. Kontrol, ya. Jadi kayak semacam pokoknya Iya. intinya Ah. saya menghimbau kepada masyarakat Iya. sekali lagi, Ah. kalau semuanya apapun layanan PLN Iya. silakan download aplikasi PLN Mobile Iya, ya. iya, iya, Lewat iya. aplikasi boleh. Betul. Call center 123 boleh. Iya, Langsung iya, datang ke kantor juga boleh. Jangan Iya, lewat orang. kuncinya di situ ya, Iya. aplikasi mobile PLN ya. Betul, betul. Iya. Itu. Ini kayaknya masih penasaran ini Pak. Silakan Pak Ahmad. Nanti Ini kita Pak, ke Mas Saldi lagi. penghapus PLN mobile ini. Hah? Waduh. jangan dihapus Bapak. Jangan dihapus, Bro. Jangan dihapus. Dihapus dia mau download lagi yang Download mana? lagi, Iya, silakan. Iya. Ini saya tertarik tadi dengan persoalan itu kerjasama SPKL. Oh, SPKL ya? Iya. Sangat menarik ini sebenarnya. Iya, Pak. Ada. Cuman sebelum ke situ saya bertanya dulu begini Pak. Ini kan kita tahu kan harga per KWH itu mungkin beda-beda ya Pak ya. Iya, Bapak. Nah, mungkin itu bisa juga disampaikan ke masyarakat bahwa KW sekian itu tarifnya per KWH-nya sekian. Karena kan biasa kalau apalagi kalau di token biasanya itu kan saya kan beli 100 mas lampu kan Ya. ini perlu di Pertanyaan klasik itu, Pak. masyarakat Ya. Iya. ya, itu barangkali perlu disampaikan. Misalnya 450 itu per KWH-nya berapa? 900 ya barangkali itu yang pertama Pak. Yang kedua ini tentang SPKLU ya. Iya. Itu kan bisa kerjasama dengan entah masyarakat atau mungkin lembaga ya. Apalagi sekarang kan maraknya misalnya Koperasi Merah Putih. Kelurahan Merah Iya. Putih ini kan Iya. sangat bagus Betul. ini sebenarnya. Cuma Iya, pertanyaan iya. saya seperti ini. Kira-kira lahan yang dibutuhkan untuk itu, misalnya kalau kan ada tadi menyiapkan siapkan lahan, berapa besar? Dan kira-kira biaya yang dibutuhkan kerjasama itu, mungkin kayak misalnya ada dulu misalnya modal awal kayak seperti itu. Iya, Pak, iya. ini saya sangat tertarik ini Pak, yang tertarik. Iya. Yang terakhir sementara, ini seperti yang saya sampaikan tadi, tentu kan PLN punya laba. Iya. Ya tentu kan pare-pare juga pasti ada keuntungan lah. Iya. Ya dari keuntungan itu kan tentu ada yang bisa dibagi ke masyarakat pare-pare. Iya. Kalau tidak salah ada istilahnya CSR menurut Pak.
Iya. Kira-kira kalau ada CSR begitu, bagaimana bisa mengakses ke PLN seperti itu, Pak? Ya, itu saja barangkali sementara. Baik, terima kasih. Ini nanti bidang CSR-nya kita undang. Ya, betul. Harus selalu ada CSR itu benar sekali. Iya. Baik, nah ini ada yang pertanyaan ini menantang kayaknya, Pak. Apa persyaratannya saya mau bikin SPKLU ini? Nah, tentunya kalau yang itu tadi kami belum bisa jawab di sini. Sekali lagi mohon maaf, kami belum bisa menjawab di sini. Silakan nanti bisa tinggal nomor ya. Saya minta nomor, nanti akan dihubungi sama teman-teman dari pihak pemasaran. Jadi soalnya kan ini tidak satu ini, Pak. Ada lagi tadi yang bertanya soal itu. Oh, itu ya. Wah, kayaknya bagus. Ruang bincang khusus untuk itu. Khusus itu, ya boleh. Baik. Iya, kita ke Pak Saldi lagi nih terkait dengan teknik kelistrikan. Betul nih. Nah, ini kan biasanya tuh di beberapa titik itu ada, kalau di rumah saya itu sekarang Mas Saldi kalau malam itu 180. Kalau siang malah 170 dia. Ya, jadi saya pantau terus itu. Jadi itu penyebabnya apa kira-kira? Voltasenya berarti. Tegangannya ya. Apa kira-kira itu? Ya, seperti yang kita ketahui kan memang kalau jam malam ya itu beban pemakaian listrik naik pastinya. Jadi itu mempengaruhi mungkin voltasenya. Namun kita di PLN sudah komitmen bahwa ada standar mutu yang kita kan standar berapa voltase yang harus sampai ke pelanggan. Nah, mungkin kalau Bapak menemui kendala atau memang dirasa kurang, dapat langsung melaporkan, Pak. Laporkan saja ke ini. Iya, baik. Untuk terima telepon dulu, baik. Silakan. Sepertinya kalau PLN yang hadir tuh penelponnya banyak. Banyak penggemarnya. Tapi tidak apa-apa, kami berbuka hati loh. Ya, silakan memperkenalkan diri dengan siapa, pertanyaannya apa? Ya. Masya Allah, ini radio andalan. Waduh, andalanku juga, Kakak. Iya. PLN begini kan andalan ya. Andalan pulang. Izin Kak. Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang kan lagi musim hujan nih. Betul. Ya. Kalau boleh tahu apa sih langkah paling dasar yang harus dilakukan warga untuk memastikan instalasi listrik itu tetap aman di musim hujan ini? Iya. Bukannya dilihat-lihat saja gitu ya. Iya betul, nanti ada korslet. Dipegang takut juga, dilihat juga nggak tahu apanya. Iya. Sota pergi, basah-basah tangannya pergi sentuh-sentuh. Bahaya sekali itu. Iya, dikontak. Ya, makanya kita ini warga masyarakat awam butuh informasi dari Bapak ini, Masya Allah. Mas Saldi nanti jawab itu. Iya. Oke, itu aja, Bu. Terima kasih. Itu aja. Ini nggak mungkin kata nama aku. Ada tertulis di sini. Iya, sama nama Ersih. Ya, oh. Jangan tidak Suharsi mungkin itu. Sama nama tak gitu. Ya, di wilayah mana ini? Wilayah mana? Daerah mana? Daerah mana, Bu? Daerah mana? Di daerah Bilalangit. Jauh dari banjir. Jauh dari banjir. Dari Bilalangit. Iya. Gunungan ya. Nanti kan Mati lampu kasihan. Pernah? Mati lampu. Sering mati lampu. Memang akhir-akhir ini di daerah situ lagi pemeliharaan, yaitu ada pemangkasan pohon untuk keandalan. Karena kan musim hujan nih, jangan sampai nanti ada angin jadi sering justru kalau kita nggak tebang malah bisa jadi fatal. Proaktifnya PLN ini untuk turun ke bawah ya. Yes. Proaktifnya betul. Oke. Ditunggu aja, Bu, Mas Ulul dengan Mas Saldi nanti besok di Jumat di GOR. Datang ke sana. Iya. Saja, perhatikan apalagi pasangannya ini. Iya. Saja, Ibu. Makasih. Ya, makasih. Iya. Nah, Waalaikumsalam. Mas Adi gimana nih kan kalau masyarakat awam ini kan gimana cara ngeceknya nih? Nah, gitu. Ya, betul. Mungkin saya kasih ini juga kan ada beberapa faktor ya, Pak, yang menyebabkan bahaya di instalasi rumah. Iya. Nah, itu yang pertama mungkin tadi sudah dijelaskan kalau lingkungan basah atau lembab. Nah, itu kan berpotensi menyebabkan mudahnya kita tersengat listrik. Nah, itu salah satu. Jadi kita harus tetap proaktif untuk memeriksa ini instalasi. Iya. Nah, terus yang kedua,
faktor standar peralatan. Standar peralatan maupun di instalasinya. Nah, ini kadang juga sering kita temui. Ternyata di instalasi rumah itu kadang orang-orang memakai kabel tidak sesuai peruntukannya. Nah, contohnya misalnya kabel sound system yang plastik itu. Mungkin karena murah ya itu sering dipakai untuk listrik. Colokan instalasi listrik padahal kan bukan peruntukannya. Nah, itu yang sebenarnya bisa menyebabkan bahaya karena kemampuan hantar arusnya kan lebih kurang ketika kita memakai peralatan yang berdaya besar. Nah, itu bisa saja menyebabkan korslet atau terbakar ininya. Terus yang ketiga ya ini kurangnya pengetahuan atau kecerobohan dari manusia itu sendiri. Makanya ini kita kasih pengetahuan maupun tips dan trik agar kita jangan sembarangan mengoperasikan peralatan yang tidak kita ketahui. Apalagi listrik kan sifatnya kita tidak bisa lihat, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Tidak kelihatan ya. Ada baiknya kita menghubungi teknisi listrik yang lebih paham. Apabila kalau ada kerusakan, jangan berinisiatif untuk memperbaiki sendiri tanpa adanya pengetahuan. Seperti itu. Harus standar maksudnya. Kalau jaringan instalasi itu masyarakat mungkin lebih pahamnya dia itu tentang kabel-kabel yang menempel di dinding. Listrik. Awam sih yang penting bisa mengantarkan listrik itu dipakai untuk Padahal itu ada khususnya. Jadi kalau pemakaian yang besar ya ukuran kabelnya agak besar. Yang agak mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting aman. Berarti Mas Ulul ini kan juga menjadi catatan untuk penambahan daya ya. Ketika misalnya ini kabelnya cuma 1,5 nih Pak, nggak bisa 700 sekian ini, 700 sekian gitu ya. Tentunya karena PLN tuh sangat luar biasa dan merekrut anggota-anggota yang berkompeten. Nanti semuanya ada petugas yang datang yang sudah tambah daya ini ya. Nanti yang datang ke rumah untuk mengeksekusi tambah dayanya bisa sekalian tanya-tanya. Oh ini Pak nggak, ini bisa nggak, nggak apa-apa. Nanti kita tetap arahkan ke petugas bahwasanya kalau ada ke pelanggan yang kesusahan ataupun bertanya tentang kelistrikan, tolong interaktif lah, tolong jawab dengan senyum, salam dan sapanya. Ya mungkin ini Mas Aldi bisa luruskan juga. Ini kan banyak akhir-akhir ini misalnya terjadi kebakaran itu biasanya akibat korsleting listrik. Semua yang terjadi yang saya dapat informasi di sore yang dibalangi dan sebagainya itu arus pendek. Ya betul. Nah, ini kan keselamatan. Betul. Ini mungkin saya diluruskan Pak Aldi. Kan ini karena seperti ini masyarakat. Misalnya listriknya 2.200 nih atau 3.500. Kemudian dia mau ngelas apakah menggunakan kabel kecil. Ini kan berdampak panasnya steker dan kabel. Betul. Gimana ini Pak Aldi? Itu yang sempat saya jelaskan tadi terkait standar peralatan maupun material instalasi ya. Ketika kabelnya kecil ketika kabelnya kecil itu kan tidak mampu menanggung daya dari peralatan tersebut. Nah, makanya panas, kadang karena panas terus maupun kadang juga korslet akhirnya menyebabkan kebakaran. Nah, dan sebenarnya PLN sendiri kan sudah ada proteksi di ininya di meterannya, KWH-nya itu MCB-nya. Nah, apabila dayanya ini mencapai maksimal, berarti dia otomatis akan mati atau turun. Tapi kalau 700 kan 3.500 kan sudah kencang sekali. Nah itu kadang juga kasus ternyata ada warga yang yang mengganti MCB-nya. Itu tadi yang kami jelaskan. Akhirnya melebihi batas dari dayanya. Dia pakai peralatan yang berdaya besar kabelnya tidak mampu ya sudah terjadi terjadi kebakaran. Makanya mungkin kita dari PLN memang mengharapkan masyarakat proaktif lah untuk melakukan pengecekan instalasi di rumah karena itu wewenang dari masyarakat itu sendiri. Kita cuma batas dari sampai di KWH untuk ininya. Tapi tetap kita selalu mengingatkan nih bahwasanya aman-amannya bagaimana. Terus kalau misalnya ada instalasi yang lebih dari 15 tahun nih, mungkin rumah-rumah Bapak Ibu semuanya di rumah saya tuh rumahku ini Mas dari kecil sampai sekarang tua Mi, 2 cucuku belum pernah diperiksa. Kalau bisa diperiksa ya kan, karena itu kan namanya barang apalagi itu selalu dialiri listrik dan panas sifatnya, pasti punya umur ya kan. Ya jadi kalau sesuai dengan standar ya 10 sampai 15 tahun ada pengecekan secara rutin. Silahkan dicek gitu. Nah, itu sama-sama yakin tidak ada yang kekal di dunia. Gitu. Jadi mungkin yang konslet itu instalasi yang lama begitu. Kalau saya lebih ngecek gitu sih. Nanti kita berbicara terkait dengan token ya, pembayaran. Silakan Pak Ahmad. Boleh. Iya. Jadi
Jadi ada Halo, ya silakan. Masuk lagi Pak. Silakan masuk. Ya, saya tidak apresiasi sama PLN Pak. Iya. Masuk Pak Eko. Iya, saya agak merasa tertampar ini Pak. 15 tahun tidak diperiksa-periksa ini. Wah, perlu diperiksa. Iya, nanti panggil Mas Ali. Ya. Tapi ada tadi Bapak sebutkan itu turun daya tidak bayar. Iya. Hanya biaya Yang materai saya ya. alami baru-baru ini Pak, bulan 8 yang lalu. Kalau tadi saya bayar Pak. Dengan siapa itu orangnya? Saya bayar di kantor di sana. Iya kah? Bayar. Oh. Mungkin diperjelas dulu Pak. Coba, ini pembayaran. Saya bayar Pak. Bayar apa? Mereka kebetulan ada rumah di kontrak orang dinaikkan 2.200. Saya minta turun. Sempat disarankan bagaimana kalau ke token itu dan enggak usah ke saja 1.300 saja. Saya bayar Pak. Nominalnya berapa? Apa yang Bapak sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Berapa nominalnya? Nominalnya berapa Pak? Nominalnya dari 2.200 turun ke 1.300. Pembayarannya jangan sampai pembelian subsidi. Pembayarannya kalau enggak salah 100-an lebih, kalau enggak salah itu berapa? Oh. Iya. Begitu ya. Dan turunnya itu kan enggak langsung ya, turun artinya enggak langsung drastis ya. Saya paham itu bahwa tidak langsung bahwa kita sudah bayar segini. Maksudnya Anda kan apa namanya itu? Iya. Biaya ada setiap bulan itu yang walaupun tidak dipakai misalnya. Ini berapa tahun Pak? Ini berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Bulan 8. Bulan 8 kemarin ya. Bulan 8. Ada tidak? Pak Ahmad, ada penjelasan? Ini pelanggan pasca bayar atau prabayar? Prabayar atau pasca bayar? Pasca bayar. Pasca bayar. Oh ya. Iya. Pasca berarti pakai dulu baru bayar ya. Iya, analog lah. Analog ya. Dari 2.200 turun ke 1.300. Karena kan yang kontrak dulu itu menaikkan 2.200 karena terlalu tinggi. Tidak sanggup bayarnya itu ya turunkan. Walaupun disarankan untuk ke token tapi tidak usah, biar ke situ saja. Itu yang pertama Pak, saya bayar. Jadi tidak sesuai yang Bapak sampaikan itu. Pak Ahmad, tapi diperjelas tidak ada. Cocok Pak. Nanti akan ternyata ada catatan yang saya kelewatkan. Gitu. Saya ada pertanyaan. Ternyata ada catatan yang saya kelewatkan. Mohon maaf Pak Ahmad ya, mohon maaf ya. Ya mohon maaf. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian ini ada satu khayalan saya Pak, sebenarnya mungkin luar biasa. Imajinasi saya ini Pak. Jangan CSR. Kapan kira-kira PLN nih Pak? Karena ini kan sudah ada untungnya. Kapan kira-kira PLN nih Pak tidak menggunakan kabel udara supaya tidak repot-repot lagi kalau pangkas pohon? Iya. Itu khayalan saya Pak. Ya, ini angan-angan saya kapan ini PLN tidak menggunakan kabel udara. Iya, bisa. Pak, sementara. Boleh, makasih. Bahkan rencananya kalau itu teknologi yang Nikola Tesla kita pakai tanpa menggunakan kabel, wireless. Nah, ini pengurusan ini. Iya. Saya luruskan. Langsung saya dicat sama teman-teman di kantor. Oh, ini maksudnya ini. Oh iya. Terima kasih banyak bos-bos saya. Jadi begini, ternyata kalian di sini sebelumnya itu di brosuri juga menerangkan bahwasannya pelanggan yang telah merasakan tambah daya dengan diskon, ya, jadi otomatis itu uang jaminannya itu tidak bertambah gitu. Nah, kenapa ini kalau samanya turun daya? Kenapa kok ada pembayaran? Tapi kan tidak banyak, maksudnya sedikit, maaf ya, sedikit hanya untuk penyesuaian UJL. Ya, penyesuaian UJL untuk pelanggan pasca bayar. Ya, apa tuh UJL Pak? Uang jaminan langganan. Oh, uang jaminan. Jadi sebenarnya setiap daya itu kan ada istilahnya, kalau kita pasang baru ada BP nih, biaya penyambungan, dan UJL, uang jaminan langganan. Setiap daya itu beda-beda Pak. Jadi 900 berapa, 1300 berapa. Jadi maka dari itu harganya penyambungan juga bervariasi kan. Jadi berdasarkan daya. Nah, mungkin waktu itu case-nya dari contoh nih, ini mohon maaf Pak Ahmad ya, nanti mungkin bisa dikoreksi lagi samanya, nanti dikoreksinya di belakangan saja. Tapi gini, mungkin awalnya dari daya 4,5 nih atau 900 lah ya, terus itu dia naik langsung 2.200. Harusnya secara normalnya itu ada istilahnya biaya UJL. Nah, UJL nih,
uang jaminan langganan itu akan bertambah atau BP-nya juga akan bertambah, UCL-nya bertambah. Tapi waktu itu mungkin Pak Ahmad itu atau yang kontrak ini memanfaatkan diskon tambah daya. Diskon tambah daya atau mungkin diskon yang lainnya lah, program-program sebelumnya. Program waktu itu. Nah, ini ternyata untuk pelanggan pasca bayar itu UCL-nya tidak mengikuti. Itu hanya biaya penambahannya saja. Jadi posisinya tetap di UCL 900. Lah, kemarin ini Pak Ahmad turun ke 1.300 dengan normal. Makanya selisih di 900 ke 1.300 itu yang menjadi tanggungan UCL yang dibayarkan. Tapi sebenarnya kalau seumumnya tidak pernah memanfaatkan diskon tambah daya nih ya, atau diskon program yang lainnya, itu saya pastikan gratis tis untuk penurunan daya. Gitu ya. Jadi seumumnya contoh pasang barunya pertama kali saya daya 5.500. Ya, contoh 5.500 nih. Kan itu banyak sekali kan, BP-nya UCL-nya tinggi nih. Terus habis itu saya pengen turun daya. Nah, itu saya pastikan gratis. Tidak ada dibayar. Jadi selisihnya itu tadi karena memanfaatkan program-program yang mungkin dimanfaatkan waktu itu untuk tambah daya. Maka dari itu yang selisih pengurang daya tadi yang dari daya awal sampai daya yang mau diturunkan. Maka di sini ada catatan ini Om, yaitu jadi setelah pelanggan tambah daya, pelanggan tidak bisa dapat mengajukan turun daya selama 1 tahun, kecuali telah melakukan tambah daya dengan biaya standar. Nah, dan turun daya tidak melebihi daya akhir saat promo. Itu yang menjadi catatan. Jadi semuanya yang awalnya tadi yang 900 ke 2.200 turun ke 1.300 lagi. Itu kan normal nih. Tidak ada promo. Jadi membayarnya 900 ke 1.300 itu selisih UCL-nya begitu. Ini namanya rasionalisasi. Jadi memang agak muter-muter tapi begitu. Tapi intinya kalau semuanya dari daya tinggi awalnya pasang baru mau turun daya, wah kami gratis, tidak dibayar. Cuma itu tadi biaya materainya 10.000. Dan tentunya sekali lagi apapun layanan PLN silahkan download aplikasi PLN Mobile semua layanan ada di PLN Mobile. Pembayarannya banyak, mulai dari virtual account bank, terus ada juga OVO, ada juga Dana, ada juga di kantor pos, pokoknya banyak sekali. Pokoknya agen-agen resmi lah. Karena dia PLN Mobile bisa dijamin SOP-nya di situ lancar tuh. Dan pasti cepat ya. Nggak mungkin lama, karena kalau lama langsung disemprot pusat kita. Seperti itu. Karena terpantau. Bicara soal PLN Mobile, saya kan sudah menginstal itu. Apakah di sini ada bisa dimasukkan saldo? Karena kan selama ini saya gunakan PLN Mobile itu Pak hanya untuk mengecek tagihan saja misalnya. Apakah ada saldo di situ kan? Menabung gitu. Kayak nabung gitu ya. Oh, kayak dompet digital. Gitu. Tadi sudah selalu Bapak menjelaskan bahwa bayar melalui PLN Mobile. Nah, bagaimana itu kalau misalnya punya rekening tapi mau bayar pakai PLN Mobile, apa dikonekkan atau seperti apa? Nah, ada beberapa macam pembayaran ya. Jadi kayak semacam di PLN Mobile ada istilahnya di saldo PLN Mobile. Di sini juga bisa kita kalau mau pembayaran atau top up nih, nah di sini langsung bisa. Dan umumnya pengen beli token di rumah bapak ibu semuanya, bisa beli token nih. Nah, terus pembayarannya itu bisa berpilih-pilih Bapak. Nah, di sini nanti langsung saya praktekkan ya. Mungkin teman-teman yang lagi live streaming bisa menyaksikan. Boleh. Jadi di sini banyak sekali ya. Untuk metode pembayarannya ya. Metode pembayarannya ini ada ini pembayarannya. Ada yang namanya Mandiri Virtual Account. Nah, jadi kalau semacam kita mau ambil nomor pembayaran di sini langsung bisa Pak. Virtual Account, terus ada Bank CIMB, BSI, Pratama, BNI, BCA, BTN, Bank Mega, Bank BRI, Muamalat, Bank Negeri. Nah, ada juga di sini juga GoPay, Dana, SP, terus link aja, OVO, pokoknya banyak sekali ya. Silakan dipilih. Nah, contoh ya, kalau saya sih sebiasanya saya pilihnya virtual account ya. Virtual account ini atau mungkin bisa juga Dana. Nah, ini nanti langsung virtual account-nya langsung disalin. Jadi
di sini adalah biaya layanannya atau adminnya hanya Rp1.750 saja. Jadi adminnya cuma 1 kali, di M-Banking juga tidak dikenakan admin. Yang penting virtual account-nya sama. Contoh kayak saya nih akun BRI nih. Nah, jadi saya ambilnya BRI ya, tetap. Jadi untuk biaya layanannya hanya cukup 1 saja, terkoneksi ke BRI nggak dibayar. Dan ada yang lebih istimewa kalau menurut saya di PLN Mobile ini. Kalau di yang lain itu kan kalau kita beli token tuh minimal 20.000. Kalau di PLN bisa 5.000 bisa 5.000. Nah, ini salah satu request dari teman-teman yang menggunakan motor listrik ya atau UMKM. Banyak nih UMKM yang sekarang di Parepare kita pasangi SPKLU ya. Atau kita untuk memang berdagang kita pasangi yang gratis gitu ya. Nah, itu memang biasanya dia pakai 5.000 per hari. Nah, itu sebagai kita tampung aspirasinya sehingga kita realisasikan begitu. Nanti tadi kayak Bapaknya tadi ada beberapa apresiasi, nanti insya Allah kami akan sampaikan. Ini sangat bermanfaat buat token ketika tengah malam kehabisan duit dan cuma sisa 10.000 ambil token. Bisa, silakan. Silakan. Jadi kalau di PLN itu sangat enak sekali, mudah sekali, dan cepat insya Allah. Baik Mas Aldi, terkait dengan listrik token nih kan token. Ini kan token ada beberapa sempat teman-teman mengeluhkan bahwa kok beda-beda ini pembayarannya, pemakaiannya hampir sama seperti itu. Jadi saya berasumsi, nanti diluruskan juga nih Mas Aldi ya. Asumsi. Ini kabelnya Bapak kecil. Saya coba ganti ke kabel yang besar, turun betulan tambah lama pemakaiannya. Apa betul itu Mas Aldi, kabel mempengaruhi dengan pembayaran pemakaian token itu bisa lebih lama lagi? Sebenarnya kalau teknisnya luas penambang kabel terhadap daya listrik yang mengalir itu memang berpengaruh. Karena secara teori kan semakin besar penambang kabelnya itu resistansinya semakin kecil. Jadi bisa jadi memang berpengaruh terhadap pemakaian, tapi itu tidak signifikan menurut saya. Signifikan betul. Tapi sebaiknya diganti. Tetapi memang ada pengaruhnya. Kalau standarnya misalnya 1.300 itu kabelnya yang ideal, yang cocok seperti apa itu, Pak? Nah, itu kita berbicara dulu kalau kan banyak masyarakat menggunakan kabel kecil-kecil itu. Nah itu yang ini sebelum kita menyambungkan kita sudah harus punya SLO. Nah yang menerbitkan SLO kan dari apa namanya? Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, sebenarnya itu yang sudah nilai sebenarnya sudah harus layak untuk dialiri listrik instalasinya. Nah, sebenarnya kalau sudah memenuhi standar itu ya sudah bisa untuk dialiri oleh PLN listriknya. Cuman juga beberapa masyarakat bertanya, saya mau mengadu kemana nih kalau instalasi dalam rumah ini. Nah, itu kan memang sebenarnya butuh sosialisasi gitu. Nah, sosialisasi. Instansi apa ini atau organisasi apa ini yang menangani supaya masyarakat juga bisa mengadu. Jadi sebenarnya kita hanya memberikan literasi atau pengajaran kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat bahwasanya mengenai instalasi di dalam rumah itu oke lah kalau secara bukan tanggung jawab PLN, tapi kita sama-sama menjaga Pak ya. Kalau kita bilang bukan tanggung jawab PLN acuh tak acuh, itu salah sekali. Salah sekali. Jadi kita saling menjaga, saling peduli bahwasanya untuk instalasi silakan untuk panggil teman-teman teknisi yang kiranya bisa listrik gitu. Tidak hanya di PLN saja. Jadi kalau semuanya nanti kalau mau beli diganti kabel yang baru nih, atau mau teman-teman pasang rumah instalasi yang baru, nah beli kabelnya jangan lupa yang ada tulisan SNI. Wah, itu kayaknya iklan lama ya. Jadi bisa masyarakat datang berkonsultasi ke PLN. Boleh juga. Kalau sobatnya mau konsultasi, insya Allah kita akan kasih jalan lah, kasih pencerahan lah gitu. Terkait dengan usulannya Pak Ahmad tadi, kabel bawah tanah mungkin ke depan pemerintah juga kan. Itu lintas aneh nih. Nah, sebenarnya instansi izin Bapak, sebenarnya kalau PLN itu sudah melakukan itu. Ya, seperti itu termasuk di IKN. Mungkin IKN sekarang. Nah, itu IKN sudah kabelnya di tanah semua. Kita juga melayani semuanya. Mungkin teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu developer yang lagi naik mobil ini, biasanya saya mendengar radio Mesra tuh lihat mobil loh Pak. Naik mobil mendengarkan suara saya ini. Bisa juga kalau perumahan Anda atau kawasan Anda bisa diterapkan kabel tanah tidak terlihat, kami juga bisa melayani itu. Karena kalau secara komersilnya, secara umumnya kami belum ya. Karena kalau untuk kabel tanah itu satu mahal,
relatif harganya pasti di atas ya, dia tinggi. Nah, kalau untuk yang kayak kompleks perumahan elit, kami bisa melayani dengan itu. Kalau semuanya khusus saja kami bisa melayani ya, atau kawasan tidak hanya elit deh, kawasan yang kiranya pengen menjadi percontohan atau supaya rapi deh. Silakan datang ke kantor PLN. Ya, kami juga ada mekanismenya itu untuk melayani hal itu. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk yang komersilnya atau yang umumnya kami belum bisa kan itu karena satunya adalah mahal. Iya, itu dukungan smart city. Yes, smart city. Ada koordinasi dengan pemerintah itu. Betul sekali. Lintas sektoral ini. Betul sekali. Ya, seperti itu. Tapi kedepannya ya akan begitu. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh tetangga negara tetangga ya. Bahkan karena sudah mulai di IKN sudah itu. Bahkan kita kalau berangan-angan kayak Pak Ahmad tadi, kita nanti mengirim listrik pakai Bluetooth. Kalau lagi. Boleh. Pertanyaan lagi ke Pak Saldi nih. Apa saja komponen jaringan distribusi yang paling rentan terganggu saat musim hujan deras atau angin kencang? Nah, baik. Mungkin jadi perhatian masyarakat. Baik, mungkin ini yang sering dialami ya di kita juga di PLN pada saat penanganan gangguannya. Jadi yang pertama itu di jaringan kabelnya, kabel SUTM namanya, saluran udara tegangan menengah itu 20 kV. Nah, itu yang sering terkena gangguan pohon tumbang, terus yang mengakibatkan juga ini tiangnya juga roboh, akhirnya ya sudah trip. Nah, kemudian ada juga yang namanya gardu distribusi yang berbentuk panel itu. Nah, itu juga sebenarnya lokasi yang rawan ini. Yang dibilang istilah trapo apa? Trapo. Ada lemarinya di bawahnya itu kalau bisa jangan didekati. Tapi yang paling sering ini di kabelnya itu, kabel jaringan STM-nya dan berdampak di tiangnya pada saat musim hujan ini. Itu seperti itu menggunakan sistem otomatis enggak? Misalnya kalau dia jatuh, putus atau kena air, terputus sendiri alirannya. Otomatis. Otomatis ya. Betul. Kita sudah ada sistem proteksi yang bisa menanggulangi kejadian tersebut. Cuma ingatkan masyarakat, insan masyarakat jangan coba-coba pegang itu karena otomatis putus. Tapi jangan makanya jangan terlalu proaktif untuk pada saat melihat ada kita amankan langsung. Nah, sekarang kemana masyarakat mesti melapor nih? Biasanya kan ada jaringan listrik yang sudah masuk ke pohon-pohon sudah sangat menjuntai. Ya, sebenarnya kita punya banyak kanal untuk menampung laporan. Yang pertama yang paling cepat itu yang paling PLN Mobile. Meskipun ada ini juga ada call center, terus bisa lewat sosmednya PLN juga. Nah, itu sebenarnya semua kanal-kanal yang dapat menampung aduan-aduan dari masyarakat apabila menemui kondisi-kondisi bahaya. Dan juga kami juga membentuk grup stakeholder. Silakan juga laporkan mungkin di ketua RT, ke lurah, ke masing-masing lurah. Nanti mungkin lurahnya bisa follow up di stakeholder kalau soalnya sifatnya urgent. Begitu. Tapi sebenarnya kalau urgent juga PLN Mobile solusinya. Call center 123 itu udah tepat sekali gitu. Sudah ISO. ISO dong. Kalau masih bingung lagi stres aja. Betul. Ke sini juga bisa. Nanti kita teruskan. Boleh. Mas Ulul ini Mas Ulul kemarin kan diskusi kita kemarin barang Ibu Atika itu kan terkait dengan meteran yang berada di rumah. Nah, yang saya tahu ada juga fitur di mobile PLN itu yang Swacam. Nah, tentunya untuk pelanggan pelanggan listrik yang tercinta gitu, dimanapun kalian Anda berada gitu. Nah, tentunya PLN akan selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru ya. Salah satunya adalah Swacam atau catat meter mandiri. Ada istilahnya nih, masyarakat yang tidak mau terganggu privasinya Terus meterannya di dalam rumah. Ya sebenarnya kita perlu dilaporkan untuk dikeluarkan nih. Standarnya memang harus di luar. Ini gimana kalau yang masyarakat sekali lagi yang rumahnya tidak mau dimasuki, perkarangan rumahnya tidak mau dimasuki sama orang asing nih, karena di pagar yang tinggi atau semacam masa nggak mau deh kotor nanti lantaiku, begitu kan. Jadi silahkan menggunakan fitur namanya Swacam atau catat meter mandiri, yaitu setiap tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya. Jadi siap-siap nih, berarti kan ini baru tanggal 19 siap-siap lagi sekarang. Silahkan download aplikasi PLN Mobile sinkronkan nanti data diri tak di situ. Nah, silahkan nanti catat meter mandiri dan Swacam atau Swacam
setiap tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya. Kenapa kita suruh-suruh Kak Mas? Gitu kan. Nah, tidak hanya itu tentunya. Nah, kenapa kok samanya kita kasihkan gitu ceritanya, silahkan dilakukan karena pasti ada benefitnya nih. Benefitnya yang pertama ya, kita bisa ketahui dulu pemakaian listrik tak. Nah, jadi nanti semuanya pas setelah difoto, terus kita masukkan nomor apa namanya, meteran, nomor meteran ID-nya, bukan angka meteran, meteran mungkin, terus di situ langsung dikalkulasi des 100 kWh gitu, 100 kWh berarti sekitar 100.000 gitu. Nah, di situ nanti yang keluar tagihannya kurang lebih segitu, 100.000 atau mungkin bisa kurang bisa lebih gitu. Bisa jadi, dikontrol. Bisa dikontrol jadi gitu. Terus yang kedua kita langsung bisa lihat riwayat transaksinya, maksudnya riwayat pemakaian listrik kita, jadi terrekod. Jadi kalau maunya kelebihan nih ya, contoh bulan lalu itu 100 kWh ya, terus bulan ini tiba-tiba naik 150.000, 150 kWh, ada peringatan. Apa penyebabnya ini? Kenapa nih gitu? Kayaknya itu ya. Jadi kalau terus yang ketiga, benefit yang ketiga misalnya kita akan kasih hadiah bagi pelanggan yang 3 bulan berturut-turut melakukan swakem. 3 bulan berturut-turut melakukan swakem. Kita sudah kasih banyak hadiah nih, mulai dari hadiah yang kecil sampai yang besar. Intinya biarpun yang kecil sampai yang besar pasti itu alat-alat elektronik yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semuanya. Itu benefitnya. Silahkan download sekarang dan lakukan swakem, catat meternya. Mas Ul, itu kan untuk yang pasca bayar ya? Ya, untuk pasca bayar. Token kita tunggu juga bagaimana rewardnya. Kalau untuk token, kalau untuk token belum. Jadi belum. Mungkin untuk token kemarin banyak yang memanfaatkan waktu diskon tarif listrik. Diskon yang pembayar listrik di awal tahun kemarin, termasuk mungkin saya juga, bapak-bapak juga ya, dapat itu sudah menampung banyak listrik ya, itu mungkin benefitnya. Jadi untuk prabayar belum ada. Tunggu saja. Mudah-mudahan nanti ada. Baik. Karena sumber ketiga kita kayaknya masih penasaran. Baik. Ya, silakan. Silakan Pak Ahmad. Masih ada 10 menit waktu kita ini. Wah, Pak Ahmad lagi. Silakan. Halo? Oke. Ya, sambil menantikan Pak Ahmad. Tapi untuk swakemnya itu modelnya seperti apa, Pak? Langsung dipoto saja atau? Ya, jadi kalau nanti samanya kita sudah download PLN Mobile, silahkan masuk di PLN Mobile. Nanti sini ada, kalau bahasa Indonesia itu namanya ada catat meter. Catat meter ya, ada catat meter. Catat meter, silahkan klik. Nanti muncul seperti ini. Ya silakan, terus nanti masukkan IDPL di sini. Masukkan IDPL. Kalau sudah tersinkron biasanya langsung muncul. Kalau belum tersinkron nanti bisa masukkan. Mulai swipe cam. Langsung mulai swipe cam, foto saja, terus akan muncul. Nanti langsung isi saja nomor angka di kilometernya. Nanti segitu. Langsung submit saja, simpan, kirim. Gitu deh. Gampang sekali. Ahmad, kalau mau apresiasi dari PLN, silahkan mobile PLN. Install kembali, Pak. Install kembali, Pak Ahmad. Tidak ada ruginya, kasihan. Betul. Ya, silakan. Ya, mulai ini ada sedikit penyesalan ini menghapus. Kasihan. 3 kali gini Pak. Oke. Cuman begini Pak. Dia terus terang ini. Kayaknya ini yang mobile. Halo? Lebih membuat saya sebenarnya lebih malas sih sebenarnya, Pak. Wih, kenapa Justru ini memudahkan, Pak. Iya. Terus terang ini sampai hari ini saya belum bayar tagihan listrik ini. Ya, tinggal 1 hari, Pak. Tinggal 1 hari. Iya, karena selalu dalam aja gampang biar tengah malam. Gampang. Iya. Coba saya ajak ke sini lagi, ini selalu ada yang baru ini. Apa itu? Ini tadi apa namanya, swakem ini? Iya. Swakemnya PLN ini. Iya. Pertanyaannya begini, Pak. Saya kan sebenarnya kalau membayar listrik bukan hanya 1 rekening, bisa sampai 4 rekening, itu biasa saya bayar 1 bulan. Juga listriknya, ya. Iya. Oke. Iya. Bagaimana ceritanya kalau misalnya kita swakem sementara kita punya akun misalnya ini bukan atas nama yang bersangkutan, yang bersangkutan di rekening itu sudah
ya sudah alihkan. misalnya. Oh iya. Ini bagaimana dengan yang seperti ini kan tentunya kan yang tercatat di situ kan namanya yang bersangkutan yang pelanggan awal itu. Iya. Sementara yang saya mau pakai slogan itu nama saya. Ini barangkali. Akunnya ya. Iya. Ada ya. Karena saya ini bisa dirubah kok kayaknya di akunnya. Misalnya, Iya. nama seperti Bisa, itu. Bisa dirubah. Nama seperti itu bisakah diganti? Bisa. Ya. Bisa. Nama pelanggan itu kita ganti dengan nama kita misalnya. Bisa. Kita yang Upgrade akun namanya ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke, iya. Nama pelanggan itu yang kita Pelanggannya. ganti. Oh, nama pelanggan mungkin kita ganti atas nama apa Pak Ahmad? Iya, begitu itu. Mungkin ada satu pertanyaan dulu Pak Ahmad. Iya. Dari di rumah daya 4,5 kah Pak Ahmad atau tidak? Tidak ada lagi daya 4,5. Oh, tidak ada lagi ya. Boleh langsung bisa saja datang ke PLN Ki atau langsung laporkan di PLN Mobile tentang perubahan nama. Balik nama. Iya. Boleh. Kami perbolehkan. Tidak ada biaya Pak ya? Tidak ada biaya. Biaya cuma materai saja Bapak. Jangan sampai begini. Jadi seperti kalau misalnya Tidak Pak. Tidak. Biaya materai saja. Biaya materai saja. Iya. Jadi untuk Yang jelas Pak, download Ki dulu. Iya. Jadi kalau semuanya layanan tentang kayak semacam secara administratif ya. Kalau di PLN itu semuanya sifatnya gratis Bapak. Hanya biaya materai saja. Seperti kayak balik nama atau turun daya itu kan bisanya cuma administratif ya. Itu semuanya gratis. Jadi tidak ada biaya-biaya yang perlu ditimbulkan. Mungkin kalau semuanya kecuali kayak yang prabayar, itu biasanya kita minta ke pelanggan adalah token perdana gitu ya. Jadi itu kan bukan bayar namanya, itu setelahnya beli token gitu. Jadi semuanya adalah sifatnya gratis. Kalau sifatnya kita bermohon administratif saja begitu Bapak. Tapi sama enggak jumlah KWH-nya ini harganya antara prabayar dengan pasca bayar? Nah, itu tadi ada yang apa namanya? Iya. Ada yang apa ya? Ada yang tanya tentang tarif ya. Tarif ada yang tarif nih. Nah, yang tarif ini jadi setiap pelanggan pasca bayar dan prabayar itu sama. Ya, sama. Tarif TDL atau tarif jasa listrik itu sama. Yang membedakan adalah daya-dayanya berapa ataupun tarifnya itu apa. Nah, ini ada ini. Yang saya akan tanyakan itu di sini yang tercatat di kami adalah yang sedaya 900 ya. Daya 900 itu tarifnya itu yang ini yang non subsidi ya. Yang mampu ya. Ini ada Rp1.352. Jadi setiap KWH-nya. Jadi 1.352 rupiah. Terus daya 1.300 sampai 2.200 itu 1.444,7 rupiah. Jadi selisihnya itu kira-kira 100 perak lah. 100 perak lah. Nah, terus yang di atasnya lagi 3.500 sampai 5.500 itu itu 1.699 rupiah, 5. Ya, jadi sangat tinggi sekali. Nah, kalau semuanya yang bisnis dan lain sebagainya itu ada golong-golongannya. Jadi ada istilahnya waktu beban puncak atau juga waktu di luar beban puncak itu ada golong-golongannya. Jadi nanti bisa nah, kenapa nih kalau beli di 100.000 kok dapatnya cuma 60 doang? 67 kayaknya. Kalau ada 62, 61 itu kan contohnya. 100.000 nih dia bilang kan. Nah, dalam 100.000 itu Bapak yang pertama dipotong yang namanya pajak penerangan jalan. Nah, itu kalau di Parepare itu kayaknya 10% deh. 10% atau berapa ya saya lupa ya. Ya sekitar segitu Bapak ya. Jadi sisa 90.000. 90.000 ini dibagi tadi sesuai dengan tarifnya. Contoh saya di rumah saya itu tarifku 2.200, berarti dibagi 1.444,7 rupiah. Nah, itu pasti dapatnya akan segitu. Maka dari itu, kenapa kok beli 100.000? Kenapa enggak dapatnya 100.000 Mas? Karena itu tadi satu KWH bukan 1.000 rupiah. Begitu. Dan tapi kan ada 1.000 sekian rupiah. Tadi juga kadang 3 kali dalam 1 bulan beli token, 3 kali juga mereka bayar penerangan jalan. Tapi kan ini persentase yang dilihat di situ ya. Ya, Bapak. Kan dulu kan masyarakat bilang, "Cok, 1 bulan cuma sekali nih bayar penerangan jalan." Tapi sekarang setiap beli token walaupun 4 kali dalam 1 bulan tetap bayar penerangan jalan. Iya seperti itu.
Tapi nanti kalau dikasih dengan Pemda. Tetap kalau diakumulasi sebenarnya. Tapi kalau diakumulasi benar, tetap tetap akumulasi. segitu. Persentasenya di situ, bukan Persentasenya Karena yang mainnya siklus persentase setiap ya. bulan, Iya, bukan iya. kan kalau pasca bayar juga siklusnya 1 bulan kan, bukan pertengahan bulan dan sebagainya. Betul ya. Kalau bebannya biaya beban, ada biaya beban masuk loh. Berbeda-beda ada biaya beban ini. Untuk yang pasca bayar. Biaya bebannya untuk pasca bayar itu sesuai dengan sesuai dengan dayanya masing-masing ya. Kalau daya 900 450 tuh sekian, 900 tuh sekian. Jadi semakin memang kalau biaya beban, memang persepsi masyarakat tentang biaya beban ini sebenarnya agak kurang tepat. Jadi kayak gini. Itu biaya beban kalau dibayar apabila tidak ada pemakaian sama sekali. Jadi kosong sekali ceritanya atau tidak ada pemakaian atau kurang dari biaya beban. Makanya kalau daya ketinggian juga nggak bagus. Ya, kalau semuanya contoh biaya beban daya 3.500 nih. Ya, tinggi sekali kan, ini relatif sangat tinggi. Itu minimal pemakaiannya 150 kWh minimal ya. Tapi ternyata di rumah pakainya cuma 100 kWh. Nah, kita tetap bayar 150 kWh. Begitu. Kalau di atas 150 nggak masalah. Itu kalau semuanya di bawah 150 ya tetap kita bayarnya 150 itu. Nah, itu biaya beban. Tapi kalau semuanya tidak ada pemakaian, terus semuanya dari 900 nih ada pemakaian. Contoh ini tadi pemakaiannya sampai 300 kWh ya. Yang kita bayar 300 kWh, tidak ada penambahan. Jadi kayak pemakaian padahal tidak ada. Pemakaian bukan seperti pemakaian ditambah sama biaya beban, bukan seperti itu. Tapi yang kita bayar namanya betul-betul pemakaian kita. Itu biaya beban dibayar kalau tidak ada pemakaian sama sekali atau kurang dari minimum KWH-nya itu begitu. Itu ini filosofi pendapatan keluarga ini. Jadi pendapatan kita kena terbebani keluarga. Yang biasanya kalau yang tinggi itu karena tarifnya tadi kan ada perbedaan tarif tadi kan. Kalau yang 900 tuh 1.350 sekian. Kalau yang 1.300 sampai 2.200 tuh 1.444 itu sekian. Jadi kan selisih 100 perak. Ya memang agak terasa sih kalau banyak. Jadi silakan Insan Masyarakat tambah daya tanpa harus was-was dengan biaya beban. Tidak ada lagi biaya beban. Tidak ada biaya beban. Intinya terpakai gitu. Sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai terbunuh. Kalau semuanya rumahnya kosong nih, silahkan ganti voucher. Boleh. Ada lagi pertanyaan mungkin kalau Mas Aldi ini, bagaimana cara mengecek instalasi listrik rumah secara mandiri sebelum masuk musim hujan? Ini harus nih. Secara mandiri nih. Ya, agak berat ini pertanyaan. Sebenarnya kalau kita bahas ini akan sangat panjang ya. Ini teknis. Iya. Apanya harus dilihat nih? Kalau mau yang mudahnya kita periksa visual. Kondisi instalasinya apakah ada robekan kabel atau apa. Tapi kan itu memang sulit ya, apalagi kalau kabelnya yang model tanam. Jadi mungkin kita bisa analisa visual saja di stop kontaknya atau di colokan atau terminalnya. Nah, mungkin itu yang penting. Kemudian kita memastikan yang sangat penting juga ini adanya pentanahan atau grounding. Selain untuk mengamankan instalasi rumah, ini juga bisa mengurangi dampak kalau terkena sambaran petir di sekitar situ. Jadi untuk melindungi peralatan elektronik. Nah, berarti mitos ini yang mengatakan bahwa groundnya cabut aja, kalau pakai ground tuh tambah kencang tuh putarannya tuh. Itu mitos Pak. Mitos Pak. Mitos itu ya. Iya. Karena grounding kan untuk mengamankan, bukan mengamankan. Iya. Mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalau pengen ngecek itu janganlah cek mandiri. Bahwasanya listrik itu adalah teman. Tapi teman yang bisa mematikan. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, digunakan dengan baik. Iya, akan jadi teman dan sahabat yang baik gitu kan. Tapi jangan coba-coba untuk menyentuh dia. Dia akan garang dan bahkan mematikan. Kalau bisa jangan cek secara mandiri. Kalau bisa tadi yang disampaikan Mas Aldi, secara visual saja. Kelihatan bahaya sekali nih. Silakan hubungi teknisi yang kiranya bisa kerja listrik deh. Cukup dipandang-pandang saja lah. Pegang-pegang ya. Pandang saja. Kalau pegang berbahaya. Ya boleh. Boleh itu ya. Tadi kan sudah jelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya insiden yaitu kurangnya pengetahuan atau makanya kita diharapkan jangan terlalu jangan main sambung sendiri. Gitu. Kemudian stekernya juga menumpuk-numpuk. Jangan. Terakhir mungkin. Baik. Ya, penelpon terakhir. Silakan.
Silakan Bu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu. Bu Murni. Mau bertanya. Silakan. Ya, asalnya matematika ya. Iya. Iya. Apakah kedepannya itu Bayanda yang 450 akan dinaikkan ke 1.300? Kalaupun ke 1.300, apakah yang punya rumah tidak menganggap itu sebagai pemborosan? Karena dalam rumah itu tidak ada artinya produksi, hanya pemakaian rumah tangga. Oh iya. Ini ada isu yang beredar, mengatakan bahwa 450 itu akan dihapus. Iya. Dan apakah 450 ini dialihkan ke 1.300 yang tadinya itu prabayar tidak dialihkan ke token. Kemudian pertanyaan ketiga, yang dari 450 ke 1.300 apa sebabnya dimasukkan ke subsidi? Saja Bu. Iya. Kalau memang itu kedepannya itu listrik atau lampu ya yang punya daya 450 ditiadakan hanya ke 450 mengingat yang biasanya 450 itu adalah digolongkan orang tidak mampu, menganggap bahwa apa sih itu menaikkan daya saya sedangkan di rumah tidak ada produksi, hanya pemakaian pribadi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada isu yang pernah juga saya dengar. Ya. Isu pernah saya dengar bahwa 450 itu akan dihapus. Akan dihapus. Akan dihapus 900. Nah, apakah yang 450 dengan 1.300 ini itu semuanya subsidi? Oh iya, kalau di kami itu ada dua daya yang disubsidi. Yang pertama 4,5, 450 sama 900 yang subsidi. Subsidi ya. Nah, jadi itu semua ya? Keseluruhan. Jadi di 900 juga ada dua, Bapak. Oh, ada dua. Non subsidi sama subsidi. Tadi kalau 4,5 pasti semua subsidi. Iya. Kalau 900 juga bisa subsidi sama non subsidi. Ya, nah, itu sampai upaya PLN tambah daya ini, Pak, itu upaya untuk menghilangkan ini 450 itu mungkin tanggapannya. Iya, sebenarnya tidak juga. Bisa tidak seperti itu ya. Intinya kita lebih fokusnya ke kepuasan pelanggan. Jadi lebih supaya pelanggan kalau sampai pengen mau colok kulkas mau ada yang mandi, setrika, itu tidak sampai jeglek-jeglek gitu. Tidak sampai turun-turun gitu kan. Kita lebih fokusnya lebih ke situ, Pak. Kita tidak menyenggol bahwasanya yang mau hilangkan subsidi sama ini tidak. Itu sudah menjadi wewenang kementerian yang lain gitu kan. Jadi PLN hanya menerima. Jadi sementara ini kita sudah sementara bekerja sama untuk pemadaan data itu. Jadi kalau semacam kenapa sih PLN selalu ada promo tambah daya untuk menghilangkan itu ya? Kami tidak. Kami fokusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di pelanggan itu saja. Jadi kalau semuanya ada yang berstigma seperti itu, saya pastikan belum tepat atau hoax gitu. Kalau masalah kayak mau dihilangkan dan sebagainya tidak. Kami tidak ada. Tidak sejauh ini kami belum ada menginformasi program seperti itu, Mas ya. Iya. Bahasa kasarnya jangan percaya informasi PLN kalau bukan dari PLN sendiri. Iya, begitu. Sampai detik ini Mas Lul, Mas Aldi bisa menggaransi ya. Sampai detik ini saya pastikan saya garansi bahwasanya di PLN tidak ada isu bahwasanya pas setengah mau dihapus diganti ke 1.300. Nah, ini tadi ada catatan yang sangat unik ya. Ya bagi saya tadi ibunya nanti yang pasca bayar diganti prabayar. Betul sekali. Betul sekali bagi yang menunggak. Yang menunggak Ini khusus dari kita, yaitu ada istilahnya migrasi sepihak bagi masyarakat yang ini susah sekali, Bapak. 2 bulan 3 bulan tidak membayar listrik. Bagaimana ini? Ya udah kita migrasi dengan prabayar. Kebijakan begitu. Itu menjadi kebijakan unit kami. Gitu. Jadi bagi masyarakat yang menggunakan pasca bayar nih, yang belum bayar listrik segera membayar listrik. Iya. Apalagi yang menunggak. Berapa bulan jedanya itu? Berapa intervalnya itu? Kalau bisa setiap bulan, Bapak. Nah, kalau terlambat diganti. Terlambat masuk di bulan kedua. Masuk di bulan kedua. Akan dicabut yang pasca bayar diganti yang dengan prabayar. Tapi begitu. Untuk denda tagihan masih tetap berlanjut. Jadi nanti ada mekanisme sendiri. Jadi yang dimigrasi itu yang bagaimana? Yang itu tadi yang menunggak kalau sudah masuk tanggal 1 kan masuk 2 bulan itu. Nah, jadi kami migrasi sepihak karena itu situ sudah
nanti pastinya di setiap teman-teman penagih atau pencatat meter atau biller itu selalu mengirimkan surat ya, termasuk adalah surat teguran semacam itu atau surat komitmen ya. Kalau semuanya tidak membayar listrik akan diganti dengan prabayar atau diputus juga sementara. Jadi kalau 1 bulan itu ya diputus sementara. Jadi sebelum diputus sementara nih masyarakat Kota Parepare silakan bayar listrik ya sebelum tanggal 20 ini. Jangan takut, enggak marah-marah kok PLN datang. Tidak. Senyum-senyum kok dia datang. Jangan takut ya. Apalagi diganti. Tutup saya ke Mas Aldi dulu. Mas Aldi, apa yang harus diperhatikan kalau misalnya kita tidak minta-minta tapi kalau tiba-tiba banjir datang ke rumah itu, apa yang harus diperhatikan dulu untuk keselamatan nih? Sebenarnya lebih baik kita melakukan upaya preventif. Misalnya paling aman kita mengamankan peralatan elektronik. Tapi kalau pada saat kondisi tiba-tiba begitu ya langkah pertama yaitu mematikan sumber listrik. Nah itu sudah paling aman. Artinya MCB-nya artinya sudah tidak ada potensi risiko untuk kita tersengat listrik. Nah itu yang paling utama kalau saat terjadi bencana alam banjir. Tapi ada baiknya kita kalau memang sudah ada histori banjir di tempat itu, kita tahu sudah mulai masuk musim hujan ya. Siap-siap. Lebih baik kita preventif aja, ambil ancang-ancang untuk amankan peralatan elektronik yang kemungkinan terkena genangan air seperti itu. Kan terkadang ada kontak juga yang di lantai itu. Ya betul. Apalagi kan air ya sifatnya bisa menghantarkan listrik ya, makin potensi bahayanya makin besar. Matikan MCB atau cabut colokan peralatan elektronik. Begitupun risiko petir. Ada baiknya kita cabut aja ininya, colokannya biar nggak terkena dampak nanti ininya. Itu cara aman itu ya. Paling aman ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada dampak banjir terhadap listrik. Kita doakan kita doakan Parepare aman lah. Tentunya ini juga dukungan masyarakat kita harapkan agar segera melapor ketika melihat ada kabel yang putus. Segera lapor. Betul. Apalagi musim hujan. Satu lagi ke Mas Ulul. Boleh. Penting. Program untuk penggantian MCB itu masih jalan atau seperti apa? Kan terkadang siapa tahu ada yang mengaku PLN misalnya menggantikan MCB lama yang sempat disinggung kemarin. Boleh. Nah, untuk KWH dan MCB. Sementara ini kami masih jalan, jadi semuanya nanti ada petugas PLN petugas PLN datang ke rumah Anda untuk mengganti pemeliharaan KWH tua, silahkan diizinkan ya. Dan intinya semua layanan dari PLN itu gratis pembayaran cuma satu kalau di kantor ya. Kalau suami kita pelanggan yang bermohon berarti itu biasanya bayar ya. Tapi kalau PLN yang punya mau itu adalah insya Allah semua gratis kayak ganti KWH ataupun ganti MCB yang tentunya jangan sampai masyarakat yang kurang daya nih ganti MCB sendiri. Nah bilang sama orang PLN itu jangan seperti itu semua. Tidak boleh. Jadi saya himbau kepada masyarakat semua tentang kalau bukan PLN jangan ke otak-atik itu KWH meter. Jangan ke otak-atik KWH meter. Untuk petugas itu apa yang ada surat tugas, ada juga ID card. Nah, dan tentunya yang paling penting itu pasti gratis. Kalau bukan petugas PLN, ada bayar bayar pasti. Itu gampang menilai. Itu paling gampang menilai. Pokoknya pertanyaan pertama, gratis kah? Oh, gratis Bu. Silakan. Nah, itu saja. Nanti surat tugas dan nanti ditanya. Kalau saya intinya itu. Betul. Ini baru namanya PLN pintar, listrik pintar. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Luar biasa. Dengan PLN pasti waktunya nggak akan cukup. Intinya kalau kita bicara listrik dia sejauh kabel PLN. Tidak ada ujungnya ini kayaknya. Sebelum diakhiri, izin Pak Ulul, Pak Saldi, ini ada pertanyaan terkait UMKM, nanti saya teruskan dari UMKM juga. Terus yang kedua ada pertanyaan juga terkait dengan Iconet. Ya, ini ada pertanyaan juga seputar itu. Nanti kita teruskan, mungkin nanti bisa dijawab. Kita putarkan di Radio Mesra informasinya. Boleh. Iya, terima kasih banyak, ini sukses selalu buat PLN. Siap. Dan jangan mungkin closing statement saya karena ini tadi dari ini kan sudah memasuki tanggal 19. Jangan lupa untuk bayar listrik.
sebelum tanggal 20 sebelum petugas PLN datang di rumah Anda untuk memutus listrik Anda. Iya. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan program dari kami Power Hero diskon tambah daya 50% ya sampai tanggal 23 buruan sebelum terlambat. Iya, betul. Silakan. Ya, Mas Aldi. Kalau dari saya mungkin listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan terkait listrik. Namun kita juga harus aware atau waspada terhadap potensi bahaya dari listrik tersebut. Nah, ada banyak tips kepada masyarakat. Boleh follow akun sosial media PLN. Nah, di situ kita sering posting terkait sosialisasi, edukasi maupun info-info penting terhadap masyarakat, termasuk promo-promo dari PLN. Iya. Gunakan listrik dengan bijak. Nah, satu lagi Pak, jangan lupa download PLN Mobile. Itu penting. Iya, betul. Jangan lupa download PLN Mobile di Google Play Store maupun App Store sekarang juga, dan nikmati layanan PLN hanya dalam satu genggaman. PLN Mobile, semua makin mudah. Dan nikmati rewardnya. Asik. Jangan lupa sampai bulan 12 masih ada hadiah di PLN Mobile. Oke, terima kasih Mas Ulul, terima kasih Mas Aldi untuk hari ini. Insya Allah kita akan programkan setiap bulan akan berkomunikasi dengan teman-teman PLN dan terus memberikan informasi seputar PLN di tahun 2026 nanti, insya Allah. Amin. Dan jangan khawatir, semua pertanyaan yang tidak terjawab akan kita teruskan. Akan kita teruskan ke PLN untuk bisa dijawab nantinya. Baik, terima kasih kesempatan waktunya. Sukses untuk PLN. Salam sama teman-teman. Salam sama sukses Pak selalu. Dan semua yang ada di situ. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.